Halo semua, di video kali ini saya akan berbagi tentang current yield, yield to maturity atau YTM, average duration, dengan menggunakan studi kasus Fund Fact Sheet Panin Dana Pendapatan Berkala September 2022. Nah, sebagaimana reksadana ini adalah reksadana pendapatan tetap yang dikelola oleh Panin Asset Management. Nah, tiga komponen ini ada di Fund Fact Sheet kalau dilihat di bagian tengah ya, dan ini angka-angkanya, maksudnya apa, bagaimana cara membacanya, dan kegunaannya untuk apa, gitu ya. Nah, selengkapnya sebagai berikut. Reksadana pendapatan tetap itu adalah reksadana yang berinvestasi di obligasi. Current yield, YTM, dan duration bukan istilah reksadana, itu istilah obligasi. Jadi untuk memahaminya kita perlu memahami dulu cara kerja obligasi. Nah, saya ambil satu studi kasus, yaitu FR90, yang menjadi salah satu aset daripada Panindana Pendapatan Berkala. Nah, kalau kita lihat ya, FR90 ini diambil dari Kustodian Sentral Efek Indonesia, kuponnya 5,125%, pembagiannya tetap setiap 6 bulan, kemudian harganya per 21 Oktober itu adalah 7,33. Nah, current yield itu adalah kupon dibagi harga. Jadi kuponnya yang 5,125% ini dibagi dengan harga, ya. Ini maaf ya, bukan 14 ya, tapi 21 Oktober 91,7. Dapatlah 5,59%. Jadi kupon obligasi itu fix. Fix dari 100. Jadi kalau kamu beli obligasi di harga 90, bukan berarti dia 5,125% dari 90, tetap dari 100. Demikian pula ketika kamu beli obligasi di harga 110, dia tetap 5,125% dari 110. Nah, jadi kalau asumsinya 100, kamu dapat 5,125, sementara uang yang kamu keluarkan cuma 91,7. Nah, 5,125 dibagi 91,7 setara 5,59%. Nah, jadi kalau kita membeli obligasi di harga diskon, pada contoh ini, itu setiap tahunnya kita akan mendapatkan kupon ya, yang kalau dipersentasekan terhadap nilai investasi setara 5,59%. Total bukan, itu akan dipotong pajak 10%. Current yield ini jarang diinformasikan, bahkan saya lihat malah nggak pernah gitu. Mengapa? Karena orang biasanya melihat yield to maturity. Memang sih di dalam berbagai teori juga bahasnya YTM, YTM, YTM gitu ya. Nah, kalau menurut saya kedua informasi ini sama pentingnya. Bahkan dalam konteks reksadana lebih penting current yield daripada YTM. Kenapa? Karena kalau kita beli obligasi ya baru pakai YTM kalau kita mau pegang sampai jatuh tempo. Nah, kalau kita mau beli terus sewaktu-waktu bisa dijual gitu ya. Apalagi reksadana pendapatan tetap yang dia open end, investor bisa kapan masuk kapan keluar. Berarti belum tentu obligasi tersebut dipegang hingga jatuh tempo. Sehingga lebih fokus kepada dengan uang yang ada saat ini atau dengan harga per September, berapa sih yang dia terima kuponnya gitu. Nah, jadi kurang lebih fungsi current yield seperti itu. Nah, apa bedanya kalau gitu current yield dengan yield to maturity? Jadi secara sederhana yield to maturity itu adalah kupon ya plus selisih harga. Jadi kupon yang didapat di plus selisih harga, karena kan kita kalau beli di harga 91, balik modal dikasih 100. Kalau kita beli di harga 110, balik modal dikembalikan 100. Jadi ada potensi keuntungan atau kerugian harga daripada selisih harga obligasi ini. Nah, kemudian ada lagi asumsi dipegang sampai jatuh tempo. Jadi YTM itu memang kupon plus selisih harga dipegang sampai jatuh tempo plus ada yang namanya asumsi compounding atau bunga berbunga. Nah, kalau kita beli 91,7 kan dikembalikan 8,3. Apakah cukup ditambahkan saja 8,3%? Enggak semudah itu juga Bapak Ibu. Sebab 8,3% ini enggak dikembalikan secara bertahap.
tapi sekaligus pada saat kamu jatuh tempo. Dan itu adalah keuntungan untuk 4 tahun, 5 bulan, 23 hari, atau 4,48 tahun. Nah, jadi nggak, ini bukan bukan return per tahun. Nah, kalau gitu boleh nggak dibagi aja? Ya 8,3 dibagi 4,48. Ya nggak bisa juga. Kenapa? Karena dalam perhitungan yield YTM tadi saya bilang ada asumsi compounding. Nah, kalau mau tahu cara pastinya, Bapak Ibu bisa Google, saya punya YouTube ya, menghitung harga dan YTM obligasi negara. Di YouTube di Rudianto _ZH gitu. Nah, nanti di situ ada langkah-langkah perhitungan serta Excel yang bisa di-download secara gratis. Nah, PHEI sudah bantu kita hitung, yaitu 7,33%. Artinya kalau Anda beli di harga 91,7, Anda pegang sampai jatuh tempo, ditambah kuponnya 5,125%, itu setara yield 7,33%. Nah, cara bacanya begini. Katakan ada dua obligasi, obligasi A, obligasi B. Obligasi A, harga 100, kupon 7,33%, jatuh tempo 15 April 2027. Obligasi B yang tadi FR90, harga 91,7, kupon 5,125%, jatuh tempo juga sama-sama 15 April 2027. Kedua reksadana ini memberikan imbal hasil yang sama persis. Jadi yang ini 7,33%, cuma bedanya dia dapatnya dalam bentuk kupon dan capital gain. Kalau yang ini 100, sama 7,33, ini semuanya dapat dari kupon. Nah, cara bacanya seperti ini. Nah, YTM itu relevan untuk yang mau pegang sampai jatuh tempo, ya. Tapi kalau misalnya untuk niat trading atau beli reksadana pendapatan tetap, sekali lagi lebih cocok lihat current yield. Tadi sudah saya bahas ya. Sebab sekali lagi YTM ini baru terrealisasi kalau kamu pegang sampai jatuh tempo. Kalau di Indonesia ya untuk investor perorangan 2 sampai 3 tahun masih oke. Tapi kalau sudah lebih dari 3 tahun jarang Bapak Ibu. Orang biasanya institusi yang bisa sesabar itu. Institusi pun kadang-kadang gini ya. Pengurus itu kan 5 tahun, 4 tahun diganti. Jadi ya mereka juga kadang-kadang kalau memilih instrumen yang jatuh temponya kurang dari itu. Kenapa? Jadi jangan sampai pas ganti pengurus kalau ada apa-apa yang dapat masalah pengurus berikutnya. Nah, itu seperti ini. Nah, eh, kalau apa tadi untuk yang current yield tadi ya lebih real sih. Kita keluarkan uang berapa, dapat returnnya berapa. Nah, bagaimana kalau misalnya ada investor yang mau pegang reksadana pendapatan tetap dan long term? Bisa nggak sih dia lihat YTM daripada reksadana? Nah, sayang sekali ya, menurut saya tetap yang dilihat current yield-nya. Kenapa? Karena obligasi itu kalau dalam reksadana adalah surat utang yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Misalnya tadi kita beli FR90, jatuh temponya 5 tahun. Nah, tapi kan ini waktu berlalu. Memang 5 tahun kalau dari 2022. Tapi kalau dari 2026, tinggal 1 tahun lagi. Obligasi yang umurnya kurang dari 1 tahun disebut dengan pasar uang. Nah, kalau sudah menjadi pasar uang, Bapak Ibu, itu sudah tidak dianggap sebagai obligasi lagi. Kenapa? Karena dia dianggap sama seperti deposito. Jadi bobotnya di dalam reksadana pendapatan tetap itu maksimal 20%. Biasanya manajer investasi itu punya dua pilihan. Satu dia jual ke market, ya. Jadi kalau misalnya lebih dari 20% dia jual ke market, atau kalau misalnya tidak dia jual ke reksadana pasar uang. Jadi fund manager yang ada reksadana fixed income yang gede, biasanya juga punya reksadana money market yang gede. Karena money marketnya itu bisa menjadi penampung yang di bawah 1 tahun. Kalau nggak kasihan juga dia buangnya entah mau kemana gitu. Nah, apa namanya? Kalau misalkan umurnya sudah kurang dari 1 tahun dan bobotnya tidak lebih dari 20%, ya bisa saja dipegang reksadana tersebut sampai dengan jatuh tempo. Nah, karena hal tadilah makanya untuk reksadana yang dia itu tidak pegang sampai jatuh tempo, terus terang current yield itu lebih relevan. Nah, ada satu istilah lagi yaitu durasi. Durasi itu juga cukup complicated dan kalau kita baca rumusnya ada 3 macam durasi. Ada effective duration, ada modified duration, dan ada duration talk gitu. Nah, kalau mau tahu lebih detailnya bisa Google saya punya YouTube ya. Begini cara menghitung duration, modified duration, dan effective duration. Nah, duration itu adalah sensitivitas
harga obligasi terhadap perubahan suku bunga. Jadi kalau tadi misalnya dengan harga 91,7, kupon 5,125, dihitung dengan metode Excel yang saya sebut tadi, dapatlah durasinya 3,65. Kalau secara teori, 3,65 itu adalah discounted payback period. Jadi kalau misalnya cash flow obligasi itu di present value-kan dengan YTM, kira-kira balik modalnya 3,65 tahun. Jadi kurang lebih ini duration. Nah, cara bacanya kalau ada 3,65 adalah kalau suku bunga naik 50 basis atau setengah persen, maka harga obligasi akan turun 0,5. 0,5 itu karena perubahan suku bunga ya. Dikalikan 3,65 yang angka duration. 0,5 kali 3,65 1,82%. Jadi kalau suku bunga naik setengah persen, maka harga obligasi turun 1,82%. Nah, durasi ini juga berlaku sebaliknya. Kalau suku bunga turun misalnya setengah persen, maka harga obligasinya juga akan naik 1,82%. Jadi dia tuh seperti jungkat jangkit ya. Kalau bunga turun, harga naik, kalau bunga naik, harga turun. Nah, dalam kondisi sekarang suku bunga mau naik, kalau kita mau kira-kira berapa sih FR90 ini harganya akan turun. Nah, kalau misalnya hari ini diumumkan naik 50 basis, diperkirakan harga FR90 itu bisa turun 1,82%. Nah, semakin tinggi durasi, berarti semakin sensitif terhadap perubahan suku bunga. Memang sih tidak ada standarnya, tapi rule of thumb-nya itu kalau durasinya di bawah 3, dianggap itu kurang sensitif atau kecil, menengah 3-5, kalau tinggi itu di atas 5. Nah, jadi di dalam era kenaikan suku bunga, dan nanti kalau tahun depan berubah jadi penurunan suku bunga, orang biasanya melihat durasi obligasi berapa. Kalau misalnya fund manager mau atur strategi, dia mungkin pilih yang durasi pendek. Nah, dia akan mengisi obligasinya dengan durasi yang pendek-pendek. Kalau misalnya dia melihat peluang harga obligasi sudah bottom dan mau rebound, bisa saja dia mengisi dengan obligasi yang menengah atau tinggi. Nah, reksadana pendapatan tetap, tadi kan saya bahas current yield, YTM, sama duration, itu bukan istilah obligasi. Bukan istilah reksadana, tapi istilah obligasi. Nah, kenapa dipakai di reksadana? Karena reksadana itu kan kumpulan obligasi pemerintah, obligasi korporasi. Masing-masing ada bobot. Jadi misalnya tadi, kalau FR90 itu bobotnya di reksadana pendapatan tetap adalah 10%, dia punya current yield misalnya tadi 7%, ya berarti 10% bobotnya dikali current yield 7%. Ditambah lagi bobot obligasi yang lain dikalikan current yield-nya. Dapatlah current yield reksadana, YTM reksadana, sama duration reksadana. Nah, demikian untuk penjelasannya. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan Bapak Ibu semua. Terima kasih.